Desakan copot Menkominfo mencuat. Projo ulah barisan sakit hati yang kalah Pilpres. Sumber Gelora News. Dewan Pengurus Pusat DPP Relawan Pro Jokowi atau Projo turut menanggapi keriuhan peretasan Pusat Data Nasional atau PDN yang tengah terjadi. Akibat insiden ini, Menkominfo sekaligus Ketum DPP Projo, Budi Aris Setiadi, didesak mundur. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Projo, Handoko, pun membela bosnya. Seraya menegaskan bahwa bangsa Indonesia mestinya bersatu dalam menghadapi perang besar melawan kejahatan cyber judi online dan serangan cyber terhadap infrastruktur digital negara, bukannya teralihkan dengan isu politis. Dari pengamatan DPP Projo, terjadi penggalangan opini yang justru memperkeruh situasi dan memecah konsentrasi dalam perang melawan judi online, kata Handoko saat konferensi pers di DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2024. Handoko berpendapat bahwa politisasi yang digalang oleh sebagian kecil tokoh-tokoh ini justru menguntungkan pihak-pihak yang ingin melancarkan kejahatan cyber. Projo sangat prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang mempolitisasi dan memanfaatkan kasus ransomware PDN-S2 milik Telkom untuk menyerang Menkominfo Budi Aris Setiadi, Ketum Projo, dengan tujuan-tujuan politik sempit. Jelas dia. Dia menyesalkan pihak-pihak yang lebih memilih menyudutkan pemerintah dan membuat kekeruhan opini publik, ketimbang merapatkan barisan untuk mendukung upaya-upaya perbaikan. Hasil monitoring kami menunjukkan bahwa kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada Pilpres Februari 2024 lalu, ujar Handoko. Projo menghimbau publik untuk tidak menghiraukan upaya-upaya pemecah belah bangsa dari tokoh ini dan bersabar mengikuti laporan-laporan Kominfo, BSSN, dan kementerian atau lembaga terkait penyelesaian masalah serangan cyber ini. Sebelumnya, Kepala Divisi Akses Atas Informasi SafeNet Unggul Sagena mengatakan, lumpuhnya Pusat Data Nasional atau PDN oleh peretas adalah akibat dari kelalaian Presiden Joko Widodo yang mengangkat Budi Ari menjadi Menkominfo. Soal PDN, memang ini keteledoran besar. Disinyalir karena kelalaian Presiden dalam menunjuk pembantunya, Menkominfo saat itu, serta juga keinginannya untuk mempercepat proses penyelesaian, kata Unggul kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta Selasa 25 Juni 2024. Ia juga mengkritisi Kominfo yang terkesan lari dari tanggung jawab, tidak seperti BSSN yang bekerja secara teknis dan melaporkan perkembangan kasus ini ke publik. Sebelumnya, Kominfo tidak bicara soal penyebab dan cenderung menutup-nutupi. Padahal, apa ruginya? Apakah berdampak pada public rush? Kan enggak. Justru dengan denying seperti bilang, oh ini PDN sementara, jadi membuat kepercayaan publik runtuh, ujarnya mengkritik. Diketahui pada Kamis 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami gangguan atau down. Gangguan yang diduga berasal dari serangan ransomware peretas ini berdampak pada layanan publik yang terintegrasi, seperti layanan imigrasi. Gangguan juga terjadi pada beberapa sistem penting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta terjadi penundaan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di beberapa wilayah. Kemudian pada Sabtu, 23 Juni 2024, kebocoran data dari Sistem Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inavis Polri terungkap di forum peretas. Dan hanya beberapa hari berselang, dugaan serangan ke BAIS TNI mencuat ke publik. Serangan yang berulang ini, menurutnya, seharusnya menjadi wake-up call untuk reformasi besar-besaran dalam pengelolaan dan keamanan cyber nasional. Di balik serangan itu, peretas meminta uang tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah untuk memulihkan sistem yang dibobolnya. Sumber inilah.com.